Januari telah tiba, mari kita menyambutnya dengan hati penuh syukur. Ini bukan hanya awal tahun yang baru, tetapi juga momen penuh berkat, terobosan, pembukaan hati, kebangunan rohani, dan refleksi yang mendalam. Bulan Januari, dengan ketenangan pagi dan keheningan malam, memberikan kita kesempatan untuk merenungkan iman kita lebih dalam, menemukan kekuatan dalam keheningan, dan mencari penghiburan di dalam pelukan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka, ini bukan hanya saat untuk membuat resolusi, tetapi juga saat untuk berdoa dengan sepenuh hati. Doa ini bukan hanya kata-kata, tetapi jembatan yang menghubungkan kita dengan janji-janji ilahi Tuhan. Jika kamu percaya bahwa Tuhan dapat mengubah hidupmu, mari kita bersama-sama memperkokoh iman, percaya bahwa Tuhan akan melakukan karya besar dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Aku akan berdoa bersama kalian dalam nama Yesus, dengan doa yang penuh kuasa. Jadi, tetaplah mengikuti sampai akhir dan bukalah hatimu untuk menerima berkat dari doa ini. Seperti setiap kita diciptakan unik, jalan yang Tuhan persiapkan untuk kita juga demikian. Kita berdiri di tepi kemungkinan tak terbatas, dan setiap hari adalah kanvas kosong, menunggu sapuan kuas dari pilihan dan tindakan kita. Yeremia 29 ayat 11 menuliskan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini mengingatkan kita akan rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera untuk kita, rancangan yang memberikan harapan dan masa depan, bukan kecelakaan. Janji ini menguatkan kita saat kita melangkah melalui Januari dan bulan-bulan yang akan datang. Mari kita sambut momen ini dengan rasa syukur yang mendalam. Saat ini adalah anugerah, kesempatan berharga untuk menyaksikan awal tahun yang baru sebagai bukti kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan dan kasih-Nya yang abadi. Mari kita renungkan segala yang telah Tuhan lakukan bagi kita selama tahun yang lalu. Meskipun banyak ujian dan tantangan, kasih karunia dan belas kasih-Nya selalu menyertai kita, membimbing, menguatkan, dan menemani kita melewati setiap musim kehidupan. Dalam momen syukur ini, mari kita dengan suara lantang berkata, "Terima kasih, Yesus, kita bersyukur kepada Yesus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Keagungan dan kuasa-Nya tak tertandingi, hikmat-Nya tak terselami. Dia memerintah atas seluruh bumi dan mengatur hidup kita dengan kasih dan perhatian-Nya. Atas semua ini, kita bersyukur, mengakui otoritas dan kasih karunia-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Sahabat yang terkasih, biarlah rasa syukur menjadi dasar perjalanan kita bulan ini dan sepanjang tahun. Luangkan waktu untuk menghitung berkat-berkat-Mu, besar maupun kecil. Dalam Mazmur 136 ayat 1 pemazmur berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Ayat ini mengingatkan kita untuk menyambut setiap hari dengan hati yang penuh syukur, mengenali belas kasih Tuhan yang tak berkesudahan bagi kita. Saat kita memasuki bulan baru dan tahun yang baru, mari kita melangkah dengan keyakinan dan harapan. Percayalah bahwa terobosan yang kita cari ada di depan mata. Berkat yang kita perlukan sedang mengalir, perlindungan yang kita butuhkan dijamin, dan kemenangan yang kita dambakan sudah menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus. Bayangkan hambatan-hambatan yang menghalangi kita terpecah, seperti sinar matahari yang menembus awan. Mari kita berdoa dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tampak tertutup selamanya dan menyediakan jalan di tempat yang tampak tak ada jalan. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh,
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ini menginspirasi kita untuk percaya pada awal yang baru dan terobosan yang ajaib dalam hidup kita. Di bulan yang baru ini, kita juga mencari perlindungan, bukan hanya dari dinginnya cuaca, tetapi juga dari ketidakpastian hidup. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita menghadapi badai. Tuhan telah berjanji untuk melindungi mereka yang mengasihinya, seperti pelabuhan yang aman di tengah lautan yang bergelora. Mazmur 91 ayat 2 berkata, "Aku mau berkata tentang Tuhan, Dialah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai." Deklarasi yang kuat ini memberikan kita rasa aman dan keyakinan yang mendalam, mengetahui bahwa di dalam Tuhan, pelindung kita yang sejati, kita menemukan keamanan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Mazmur 121 ayat 7-8 juga meyakinkan kita, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji ini adalah benteng pertahanan kita melawan badai kehidupan. Tahun baru memberi kita kesempatan untuk menghidupkan kembali harapan dan memegang teguh janji kesembuhannya. Bukan hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga untuk kesehatan emosional dan rohani. Ini adalah momen untuk memperbarui iman kita dan berharap bahwa Tuhan akan memulihkan setiap aspek hidup kita. Mari kita mengingat kisah dalam Markus 5 ayat 28-29, tentang seorang wanita yang menjamah jubah Yesus dan menerima kesembuhan. Seperti dia, mari kita menjangkau dengan penuh iman, percaya pada kuasa pemulihan Yesus. Mari kita juga mengingat kata-kata Yesus. Dalam Markus 5 ayat 34, Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yi sia si fan yi cheng yin ni wen de nei rong, yi ke bao nei rong king si liu chang, bing fu he yin ni wen biao da fang si he ziding gesi. Ayat ini membuktikan kuasa penyembuhan melalui iman serta damai sejahtera yang menyertainya. Sahabat-sahabatku, mari kita juga mengambil kekuatan dari kuasa tak terbatas Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjalani tahun ini. Kekuatan ini adalah kekuatan yang tenang, ketangguhan dalam batin, yang menopang kita melewati ujian kehidupan. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kekuatan kita akan diperbarui. Mari kita pegang janji ini dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dalam ketenangan bulan Januari, kita juga mencari damai sejahtera Tuhan, damai yang melampaui segala akal, damai yang menenangkan hati kita yang gelisah dan jiwa kita yang resah. Filipi 4 ayat 7 berbicara tentang damai ini, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya damai ini menyertai kita sepanjang bulan dan tahun yang kita jalani. Kebangunan rohani adalah janji indah lain dari Tuhan, dan kita akan menerimanya dengan iman. Ini adalah tentang memulihkan apa yang hilang dan memperbaiki apa yang rusak. Yul 2 ayat 25 berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Mari kita percaya dengan penuh keyakinan bahwa tahun ini hidup kita akan dipulihkan, masa lalu kita disembuhkan secara ilahi, dan masa depan kita dibangun kembali dengan penuh harapan. Saat kita mencari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa untuk mencari hikmat, yaitu bimbingan ilahi untuk menghadapi tantangan hidup. Yakobus 1 ayat 5 mengingatkan kita,
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka, mari kita buka hati kita dan berdoa memohon hikmat ini dari Tuhan. Mari kita memohon hikmat dan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita, melangkah dalam iman, dan menerima rencana Tuhan bagi kita. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Ayat ini memanggil kita untuk memiliki keberanian dalam perjalanan rohani kita. Sahabat-sahabatku, keindahan bulan Januari tidak hanya terletak pada ketenangan pemandangannya, tetapi juga pada persatuan yang ditumbuhkan dalam komunitas iman kita. Saat kita berdoa, ingatlah untuk saling menguatkan, memikul beban satu sama lain, dan memperkuat iman satu sama lain. Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ketika kita saling berbagi doa, doa itu menjadi lebih kuat. Kita juga berharap kepada Tuhan untuk kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan kita berakar pada iman kita. Iman yang dapat memindahkan gunung dan mengalahkan dunia, seperti yang dinyatakan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka, aku mendorongmu untuk tidak hanya mengucapkan doa Januari ini, tetapi juga mendengarkannya setiap hari, karena iman kita dikuatkan melalui pendengaran firman Tuhan. Biarkan doa ini menjadi panduan kita. Biarkan itu mengalun di rumahmu, di dalam kendaraanmu, di perjalananmu, dimanapun kamu berada. Dan yang terpenting, biarkan itu berdiam di dalam hatimu, memberi makan imanmu dengan setiap kata dan setiap kalimat. Hubungan yang terus-menerus dengan firman Tuhan ini adalah dasar dari iman yang tak tergoyahkan. Mari kita jadikan doa ini bagian dari kehidupan sehari-hari kita, menjadi momen ilahi antara kita dan Tuhan. Dalam perjalanan doa ini, biarkan kasih Tuhan menghangatkan hati kita. Biarkan bulan ini menjadi kesaksian akan kuasa doa, keindahan iman, dan kemungkinan tak terbatas dalam janji-janji Tuhan. Semoga doa kita menjadi pelita yang membimbing kita melewati bulan Januari dan hari-hari yang akan datang, menerangi jalan kita, membawa kita menuju damai sejahtera, penyembuhan, kekuatan, dan kemenangan. Semoga tahun ini menjadi tahun kebangunan rohani yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Sekarang, untuk semua yang mendengar suaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Aku berharap kamu dapat berdoa bersamaku, sehingga kamu dapat menerima semua berkat dari doa ini. Aku juga mendorongmu untuk mendengarkan doa ini setiap hari untuk membangun imanmu. Inilah janji harian yang akan menunjukkan tangan Tuhan bekerja di setiap aspek hidupmu. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang penuh kasih. Bapa Surgawi yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa, Raja kemuliaan yang kekal. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, pencipta waktu, dan sang pemberi kehidupan. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah yang pertama dan yang terakhir. Engkau adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kebesaranmu tak terukur, kuasamu tiada tanding, dan kemuliaanmu lebih terang daripada matahari. Aku memuji nama kudusmu, bersyukur atas kasih-Mu yang kekal, belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan,
dan janji-Mu untuk hadir di setiap momen masa depan. Aku bersyukur karena penyertaan-Mu sepanjang tahun yang telah berlalu. Aku bersyukur atas kehadiran-Mu yang tak tergoyahkan di setiap tantangan dan atas anugerah-Mu yang tiada habisnya yang menopangku setiap hari. Tuhan, aku bersyukur atas kehidupan dan berkat yang tak terhitung banyaknya yang Engkau berikan kepadaku dan orang-orang yang aku kasihi. Engkau layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan, baik sekarang maupun selamanya. Tuhan, aku memohon pengampunan-Mu. Ampunilah aku karena telah menyimpang dari jalan-Mu, karena keraguanku, dan karena rasa takutku. Ampunilah aku karena aku telah memilih keinginanku sendiri di atas kehendak-Mu. Aku juga mengampuni mereka yang telah menyakiti aku. Sucikan aku, bersihkan aku dari segala ketidakbenaran, dan pulihkan semangat yang benar di dalam hatiku. Pimpinlah aku jauh dari pencobaan. Bantu aku untuk tetap berjalan di jalan-Mu dan menjalani hidup yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk bimbingan-Mu di tahun yang baru ini. Pimpinlah aku dalam setiap keputusan, terangi jalanku dengan hikmat-Mu, dan buatlah setiap langkahku menjadi jelas. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing setiap aspek kehidupanku, memastikan setiap pilihanku selaras dengan kehendak Ilahi-Mu. Dalam nama Yesus, aku mengikat setiap kebingungan, penyesatan, dan keraguan, serta memohon agar Engkau membimbing langkah-langkahku. Tuhan, pimpinlah aku untuk menemukan tujuan hidupku dan menemukan kepuasan dalam segala hal yang aku lakukan. Yahweh Rafa, penyembuhku, aku memohon berkat atas kesehatanku dan kebahagiaanku. Aku menolak setiap penyakit, gangguan, rasa sakit, ketidaknyamanan, atau gangguan emosional dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan tubuhku, emosiku, dan jiwaku. Biarkan kuasa penyembuhan-Mu mengalir ke setiap sel, jaringan, dan organ tubuhku. Pulihkan kekuatanku, perbarui semangatku, dan buat tubuhku selaras dengan rencana kesehatan dan kesempurnaan-Mu. Aku menyatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan, dari ujung rambut hingga ujung kakiku. Bapa yang penuh kasih, aku membawa keuanganku ke hadapan-Mu. Penuhi kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berikan aku hikmat dan wawasan untuk mengelola keuanganku dengan bijak, dan berkati setiap pekerjaan tanganku. Aku memohon intervensi Ilahi-Mu untuk membuka pintu-pintu berkat finansial dan membawa terobosan dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku mematahkan setiap ikatan kekurangan, hutang, atau kekurangan. Tuhan, bebaskan aku dari transaksi buruk, kesepakatan yang tidak menguntungkan, dan keputusan yang tidak bijaksana yang dapat merugikan atau menghalangi kemajuanku. Tuhan, aku berdoa untuk keluargaku dan hubungan antar pribadi. Bawalah harmoni, kasih, dan pengertian ke dalam rumah kami. Dalam nama Yesus, aku menolak roh perpecahan, permusuhan, dan perselisihan, dan aku menyatakan damai sejahtera serta kesatuan atas keluargaku. Tuhan, dalam Engkau aku menemukan keamanan dan ketenangan, yakin bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa kami, dan tidak ada bencana atau wabah yang akan mendekati rumah kami. Bapa yang penuh kasih, saat aku dan semua yang mendengarkan berdoa bersama, aku berterima kasih atas setiap hati yang dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa bersama, memohon berkat, bimbingan, perlindungan, dan penyediaan-Mu. Kami menyatakan kemenangan atas segala tantangan. Kami bersyukur atas kesembuhan, perlindungan, dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Semoga kasih karunia dan kemurahan-Mu menyertai kami seumur hidup kami, karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik-Mu, sekarang dan selamanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doaku.
Dalam nama Yesus Kristus yang kudus, aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini memberkatimu, ketikkan amin di kolom komentar. Pertimbangkan untuk mendukung pelayanan kami dan bagikan pesan ini kepada orang lain. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Terima kasih. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertaimu selalu.